pada sana. Panganjali. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, bagus semangatnya ya semua keras suaranya. Oke, sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar ya, tolong ketua kelas pimpin doa dulu nak. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut absen dulu ya. Ade Wiguna sakit. Udah lama sakitnya ini ya? Sakit apa nak? Tahu? Ada seminggu kok sekarang. Mana saya tanya sama walinya dulu ya. Adiarta, Aditya Pratama, Agus Aditya, Agus Ardiana, Agus Naindi sakit, Agus Yuda, Agus Jawangetari, Angga Surya, Timur Agung Ari Suryawan sakit, Asta, Dayu Pratama. Apa ini juga lama nggak sekolah nak ya? Kemarin sekolah. Beni, Bujana, Cahyana, Darta, Dimas. Udangnya mana nak? Tolong dipakai ya. Dipa Pranaya, Wiratra, Edi Ajas, Erwin Harijaya. Kerja mana? Nggak ada. Fani, Ilham, Indra, Jati Gautama, Pandai Gede Kurniawan, tidak ada konfirmasi. Mahendra Pertadana, Nadia Rani, Ayu Nandini, Nazwa, udah bagus Panca Yoga, Putu Panji Kumara, Eka Juliani, Rai Arsana, Rio Swastika, Septiani, Ayu Swandewa, Surya Meidra, Suandari, Ulanda. Ada yang belum dilaksana? Enggak semua ya. Selanjutnya sekarang tolong kalian persiapkan diri kalian untuk belajar ya. Bukunya sudah di atas meja semua? Sudah. Dan alat tulisnya sudah di atas meja semua? Papannya udah bersih ya. Di sekeliling kalian lihat dulu. Udah bersih belum? Nah, termasuk pakaiannya nak ya. Pakaiannya diperiksa. Kalau ada yang kancing bajunya lepas, atasnya entah sengaja atau nggak sengaja, diperbaiki dulu. Ya, udangnya juga dipakai selama pelajaran. Ya, sudah siap semua? Siap. Ya, ada materi kita hari ini apa ya? Statistika. Ya, statistika tentang apa nak? Median rata-rata. Min sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang apa? Median. Nah, ini yang kita bahas yang saya kasih warna putih gini. Median itu kata lainnya nilai. Oke. Nah, apa itu? Makanan. Nasi nggak
Agak jelas ya gambarnya nak ya. Ayam geprek, nah itu. Jadi saya mau menunjukkan di mana median ini berguna untuk kalian. Ya, di ayam geprek ternyata berguna. Nah, di mananya bergunanya? Misalkan gini ya, kalian kan pernah jualan ayam geprek ya di PKK ya? Ya. Ayam geprek yang kalian jual tuh harganya berapa nak? 10.000. Nah, menurut kalian itu mahal atau murah atau sedang? Oke, pas ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di pasaran kan ada harga ayam yang mahal sekali, ada yang di atas 20.000 gitu ya, satu paket sama nasi. Ada yang sampai jual 5.000 atau 6.000 ayam nasi sama sambal. Itu kan murah banget itu ya. Nah, misalkan nanti kalian mau bisnis ayam geprek gitu, tapi kalian nggak mau jual terlalu mahal, nggak mau jual terlalu mahal, nggak mau juga jual terlalu murah. Kalian mau yang Standar. tengah aja. Nah, kalian bisa pakai median ini untuk menentukan nilai tengahnya berapa. Ya, biar jualan kalian nggak terlalu mahal. Nanti kan pasarannya lain kalau mahal. Ya, nggak terlalu murah juga. Nanti dikiranya ayamnya kurang bagus gitu. Ya, nah bisa kalian pakai nilai tengah untuk menentukan harganya. Ya. Nah ini selanjutnya silakan kalian perhatikan video. Apa itu median? Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pengusahaan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah datanya diurutkan. Nah, karena di sini kita fokus mencari nilai yang tengah, nanti akan ada dua kemungkinan kasus. Kasus pertama, kalau datanya ganjil, ya gampang aja, mediannya tinggal lihat data yang posisinya paling tengah. Tapi kalau kasus datanya genap, berarti mediannya kita jumlahkan dua data yang paling tengah lalu dibagi dua. Untuk rumus ini dan ini akan berguna kalau datanya banyak, biasanya data dalam tabel atau diagram. Kalau datanya sedikit, ya kita hitung manual aja guys. Oke? Supaya lebih paham, kita langsung terapkan ke contoh berikut. Di sini ceritanya ada beberapa perolehan skor menyanyi. Skornya ini. Nah, kita diminta untuk menentukan mediannya. Pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil. Berarti kan 90 duluan. Terus 105, terus 120, terus 125, terus 135, lalu 160, kemudian 160 lagi, terus 175, yang terakhir yang paling gede nih 205. Ini datanya ada 9, berarti ganjil dong, ya kan? Sehingga mediannya adalah data yang paling tengah. Berarti data yang ini kan. So mediannya adalah 135. Udah gitu aja, gampang kan? Sekarang gimana kalau ada tambahan data skor penyanyi? Contohnya di sini 145. Seperti biasa kita urutkan dulu. Jadi begini kan? Nah, di sini agak beda sama yang tadi. Sekarang datanya ada 10, berarti genap kan? Ingat, kalau datanya genap, berarti mediannya adalah jumlah dua data yang paling tengah, lalu dibagi dua. Dua data yang paling tengah kan yang ini. Kita jumlahkan, lalu nanti dibagi dua. Lanjut, berarti 135 ditambah 145. Sama dengan 280 ya. Lalu dibagi dua, berarti sama dengan 140. So median data ini adalah 140. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Udah? Gampang ya maksudnya. Ini adalah pelajaran yang kalian dapat di SMP. Kalau masih ingat. Ya, ini median data tunggal. Kalian kan udah kelas 12 sekarang, tentunya meningkat lagi. Sekarang yang kalian pelajari adalah median untuk data berkelompok ya.
Nah, dari video tadi, Apa itu median? nah, apa pengertian median? Ada yang mau angkat tangan dulu sebelum saya duduk? Ada yang Pak? Pengertian median adalah mencari nilai tengah. Cari nilai tengah suatu data. Ada lagi yang mau punya pendapat lain? Ada? Ada. Oke, yang lain sama ya. Yang sudah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Jadi kalau datanya tidak diurutkan, boleh nggak langsung kita cari nilai tengahnya? Nah, harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke besar. Oke. Nah, bagaimanakah rumus median data tunggal untuk data yang ganjil dulu? Ada yang mau menjelaskan cara mencari mediannya? Langsung dengan cara menghitung secara manual. Oke, Mahendra. Gimana? Dengan cara misalnya mencari median dengan data yang ganjil, yaitu dengan cara menghitung semua datanya dengan cara sendiri yaitu manual. Gimana manualnya itu? Manualnya. Setelah diurutkan diapakan lagi? Setelah diurutkan, hitung datanya. Setelah dihitung, lalu lihat dinilai tengahnya. Cari tengah-tengahnya. Ya, langsung. Berarti kalau nilainya ganjil kan tengah-tengahnya hanya ada satu. Oke. Terus kalau misalkan datanya genap, gimana caranya? Ada yang mau berpendapat, Nak? Dengan cara ya? Oke, Mahendra lagi. Ya, dengan cara menjumlahkan dua data tengah lalu dibagi dua. Oke, dengan cara menjumlahkan dua data yang di tengah terus dibagi Dua. dua. Yang lain sudah paham, Nak? Paham, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kompetensi dasar. Ya, atau KD. Kompetensi dasarnya di sini menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, indikatornya yang harus dicapai itu adalah yang pertama, menentukan median data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan median data tunggal dan data kelompok. Jadi ada dua, ya, kedua-duanya itu bisa memuat tentang data tunggal dan data kelompok. Oke, tujuannya di sini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajaran sama dengan yang semua sebelumnya. Ya, itu yang pertama, kalian dapat menentukan median data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, kalian dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan median data tunggal dan data kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu proses pembelajarannya. Ya, jadi di sini kalian kemarin kan sudah saya share bahan ajarnya. Ya, itu bisa kalian gunakan sekarang. Sudah dipelajari belum itu? Nah, kalau sudah dipelajari tentunya sekarang lebih mudah kalian untuk mengerjakan LKPD yang akan saya berikan. Ya, jadi untuk hari ini kalian dibagi kelompok lagi setelah saya jelaskan sedikit materinya. Ya, kalian dibagi kelompok lagi, saya kasih LKPD presentasi, jadi sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Ya, nanti di akhir presentasi juga ada quiz. Nah, itu udah. Nanti siap-siap yang mendapat presentasi sebelumnya. Ya, saya tunjuknya aja nanti. Oke, nah di sini ada permasalahan. Nah, baca nggak teman? Kurang Baca. Ya? Baca. Berapa halaman sih? Nah, jadi ada yang sedang membaca koran. Ya. Koran itu kan genap atau ganjil? Di halaman Genap. korannya genap. Ya, ditanya nilai tengahnya berapa? Kok tadi genap gimana caranya, Nak? Tengah dibagi dua. Oke. Nah, ini median untuk data tunggal. Ini adalah untuk mencari yang genap. Ya, rumusnya. Kalau tadi kan dengan kata-kata diungkapkan caranya nilai tengahnya dijumlahkan dibagi dua. Ini rumusnya. Nah, ini contohnya. Mungkin sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada data
seperti soal itu di bawahnya kita urutkan dulu. Nah, Ya. setelah diurutkan, cari tengah-tengahnya. Di sana tengah-tengahnya berapa? 9 dan 9. Kebetulan tengah-tengahnya sama. Ya, 9 ditambah 9 dibagi 2. 18 dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya adalah 9. Ini median untuk data berkelompok. Ada langkah-langkahnya. Nanti di RKPD juga saya sertakan langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama itu tentukan kelas mediannya dulu. Selanjutnya yang kedua menentukan tepi bawah kelas median. Yang ketiga menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya. Terus menentukan frekuensi kelas median, menentukan panjang kelas. Selanjutnya memasukkan semuanya itu ke rumus median. Ya, nanti ada di belakang rumusnya untuk data kelompok. Nah, ini rumusnya. Dan bisa kalian perhatikan dulu. Nanti lebih dalamnya lagi kalian pelajari di RKPD ya. Nah, ini contoh soal itu. Nah, silakan kalian perhatikan saja dulu. Nah, karena sebenarnya kan di bahan ajar yang kemarin udah ada ini ya. Sudah? Dari contohnya ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Tentu kalian harus cari frekuensi kumulatif dulu ya. Frekuensi kumulatif itu apa? Ingat nggak frekuensi kumulatif? Misalkan di sana ada frekuensinya pertama 3. Itu ada sebenarnya kan sebelahnya 3. Berarti frekuensi kumulatif untuk kelas yang pertama berapa? 3. Di bawahnya 8. Di bawahnya 8 ditambah 7. Berapa? 15. Bawahnya lagi 14. Jadi N-nya ada 18. Itu yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Ya, tengah-tengahnya berarti berapa? 9. Nah, itu nanti lanjutannya mencari tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Ada yang mau tanyakan dulu nak ini? Tidak. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Ya, jika duduknya sudah diatur sesuai kelompok, langsung balik bangkunya, posisikan duduk kalian berkelompok ya. Ini bertiga aja ya? Nggak ada lagi yang katanya ya? Berapa kelompok ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup kurang ya? Aduh. Ada yang dapat 2 nggak? Ininya udah semua satu-satu ya? Sebentar ya. Dah silakan dikerjakan nak, waktunya 20 menit. Ya, di sana sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian isi saja. Saya kira cukup mudah itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya. Ya.
Ingat ditulis identitas dulu nak ya. Yang di belakang ikut diskusi ke sini ya. Nah, nanti tolong jangan pakai kalkulator nak menghitungnya. Biasakan kalian orat-oret sendiri ya. Kan udah mau ulangan umum nih, nanti ulangan umum nggak boleh pakai kalkulator. Nanti tolong dilihatin temennya pas kerjain ya, yang tanpa saya boleh sekarang. FM ke frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maksudnya sebelumnya ini ya FM yang satu ini kan untuk ini aja, lambangnya aja. Nah, ini maksudnya FM yang satu ini kan FM-nya ini. Berarti kalau FM-nya ini satunya berarti yang di atas. Nama saya.
cara nyari frekuensi pengotak yang mana ditambah mana? Ini kan 6. Ya, 6 dulu di sini. 6, tulis 6. Nah, 6 tambah 10. 4, 10, 10 tambah 7. Ya, lanjut sampai bawah. Oke. Pas. Pas. Gimana? Ini sama ini gitu. Enggak. Frekuensi kumulatif ini kan 6. Ya, tulis 6 di sana. 6 sini. Tulis 6. Enggak, 6 dulu. 6 dulu. Kumulatif itu kan artinya jumlahkan ya. 6 tambah 4. Sini berapa? 10. 10 tambah 7. Ya, pintar. 17 tambah 5, 22. Simulatif. Ini jangan dikurang 1. Enggak, ini cuma lambangnya aja nih kan. Tetap 10. Tetap 10. Karena 10 10 Ini berarti tidak Ya. Benar. Gimana? Ya. ini dapat dari mana? Ini N-nya berapa? N itu jumlah semuanya ini. Oh, ini. Berapa? Ini ya kan? Ini enggak. Enggak, ini kan sebenarnya jumlah dari semuanya 30. 30. Ya. Jadi Berarti 1/2 30. 1/2 dikali 30. Jadi M-nya itu sama dengan 30 berapa? 30 1/2. Berapa? Berapa nih? Kalian? 30. Hah? 1/2 dikali 30 berapa? Masa nggak ada yang bisain satu kelompok? Suara dia bodoh mereka. Berapa? Kali 1. Itu kali 30 boleh bagi 2. Berapa? 15 ya. Nah, lanjut sekarang ini. Tapi bawah kelas median, berarti kan 15 ya. Data ke 15 itu ada di mana sih? Ini sampai 6, ini 10. Nih, ada nggak 15 di sini? Hah? Maksudnya masuk nggak dia di sini? Ya, berarti ini kelas mediannya. Yang C ini, kategori C ini masuk ke kelas median. Boleh kamu tandain di sini, kasih, boleh lingkarin ya, ya boleh. Ya. Kurang 7 atau 15 kok 7 ya? 15 kurang 10. 10 berarti di mana? 10 nak. 10 per bawahnya baru 7, kebalik. Berarti ini dia salah satu. Terus gimana caranya? Hasilnya ini gitu kan? Hah? Yang media tersebut. Ya, berarti ini salah juga hasilnya karena tadi kan kebalik ya. Udah selesai. Udah.
Ya. Sebentar dulu. Saya mau bertanya sebentar Bu. Ya, apa? Koma berapa? Ini berapa Pak? Depannya Bapak, L-nya coba lihat Pak. Kok tapi bawahnya 17? Tapi bawah itu diambil dari sini. 47 dikurangi 0,5. Coba dicek bahan ajar yang kemarin saya kirim. Cek dulu ya. Tepi bawah. 7,0,5 berarti 46,5. Nah itu coba buka bahan ajar itu. Ya. Nah, Nih, tepi bawah kelas media 30 kurang 0,5. nah itu ikuti ya. Oh, berarti 47 dikurang 0,5 46,5. Ya. Berarti kan? Nah ini aja ikutin ya. Kalau masih nggak ngerti lagi nanya. Nah silakan mengerjakannya ikuti yang di bahan ajar nak ya, biar nggak salah nanti. Ya gimana? Tadi itu gimana Bu? Ini L-nya 15. Kan 15 tuh. Ya kan udah di sini ya. Sekarang tepi bawahnya ngambil dari sini. 47 dikurangi 0,5. Ini kan ada dia di bawah. Nah nih 30 dikurangi 0,5 karena di sini mediannya. Sekarang karena ini mediannya berarti ya plus 47 kurang 0,5 sama dengan 46,5. Iya pintar. Lalu sekarang panjang kelas. Panjang kelas yang dari sini 47 ke 49 itu berapa? Itu 47 48 3. Berarti 3 di situ. Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya berarti kan kelas mediannya mana? Ini. Frekuensinya berapa di sini? 7. Tulis 7. Nah, FM-nya, FM itu adalah yang sebelumnya di frekuensi kumulatif. Sebelum 17 ini berapa? 16. Hah? Mana 16 nanti? 10. 10 berarti 10 di sana. Ya. Sekarang tinggal memasukkan ke dalam nih rumusnya ya. 6 tulis 6 di sini. Bisa 6 Ya. 6 tambah 4 taruh sini 10 tambah 7 nanti 17 ya, tinggal itu aja ya. Oke, semuanya kerja juga, jangan Fani aja ya. Berarti 17 tambah 5 lagi. Iya, 17 tambah 5 lagi ya. Dah. Empat 6,5 ya. 15 lagi 7 2 ya. Terus ada kan nilai tengah data tersebut itu yang mana? Ini data ini ada nggak nilai tengahnya? Tinggal jawab ada atau tidak gitu aja ya. Udah? Berapa coba nanya? Ya. Lagi 5 menit ya. Udah selesai. Ya, yang udah selesai lagi diperiksa lagi. Yang belum masih lagi 5 menit waktunya ya.
menghitung 17 kan? Udah semua selesai nih nak? Belum? Kelompok mana yang belum selesai? Saya kasih waktu lagi 3 menit nak ya. Ini yang lihat di bahan ajaran saya kasih. Untuk selesai satu, mohon maaf kepada Bapak atau Ibu guru yang sedang ada di kelas. Diinformasikan siswa atas nama Nikade Setiari kelas 10 DP3 ditunggu kedatangannya sekarang juga di depan kantor. Sekali lagi diinformasikan atas nama Nikade Setiari kelas 10 DP3 ditunggu kedatangannya sekarang juga di depan kantor karena ada orang tua yang sedang menunggu. Sekian dan terima kasih. Oke udah semua ya. Dan saya lanjut ke presentasi nak. Nah kelompok mana yang belum presentasi? Sini. Udah. Terus yang pertama yang sana ada berapa masalah? Ada 2 LK, yang LK pertama 2 masalah, LK kedua ada 1 masalah. Oke, LK pertama dulu 1 masalahnya itu kelompoknya Agus Setiawan Sari. Kakak langsung maju. Kamu aja. Langsung lah tahapan itu apa itu batasan itu? Boleh. Langsung tahapan aja. Mohon perhatian, jam pelajaran ketiga segera dimulai. Kasusnya kedua apa kedua itu ya? Enggak, yang pertamain aja. Oh ya, langsung dipresentasikan. Kan soalnya itu diketahui data nilai dari 5
65, 80, 70, Yang lain silakan diperhatikan. 75, 80. Urutkan data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita urutin dulu dari yang paling kecil, yaitu 60, lanjut 65, 70, 75, 80. Itu dari median datanya itu berarti nilai tengahnya itu adalah berada di 70. Nah, jadi kesimpulannya mediannya sama dengan Jadi kesimpulannya median data tersebut adalah 70 karena 70 berada di tengah. Oke, yang lain gimana? Sama. Nah, itu diurutkan dulu. Ya, ada yang mau berpendapat nggak? Belum? Ada yang mau memberikan komentar nggak? Nah, jadi kalau lihat nanti kalau misalkan kalian presentasi, pastikan momennya sudah perhatiannya ke depan dulu, baru kamu berbicara. Ya, atau sampaikan dulu teman-teman, saya mau mempresentasikan untuk kasus yang pertama. Ya, sebutkan dari kelompok mana. Ya, sekali kali yang presentasi seperti itu boleh perkenalkan diri dulu. Sebutkan kamu mau menjelaskan apa, baru dijelaskannya langsung ya. Dan gimana, ada yang mau berpendapat menambahkan? Tidak, saya kasih tepuk tangan dulu untuk Agustina. Saya tidak kedua nanti kasih kelompok lain ya. Oke, sekarang yang kasus kedua. Kamu udah mau itu? Nanti kasus yang kedua. Oke, Panji, kasus yang kedua ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan kasus yang kedua. Nah, silakan jelaskan. Oke, karena ini datanya genap, jadi jumlah data tengahnya ini kan ada 2, terus ditambah dulu baru dibagi 2 dan hasilnya 72,5. Oke, karena datanya genap ya. Itu aja ya sudah. Tidak ada datanya. Gimana mungkin Hendra mau menambahkan lagi? Gimana? Itu kan datanya kan tengah-tengah itu kan 2. Kenapa tiba-tiba bisa 2 dipakai? Ya karena data tengahnya karena jumlah datanya ini genap. Kayaknya 2 yang benar. Sudah, itu masuk pertanyaannya. Ya. Oke, Fani silakan. Bisa dijelaskan lagi untuk yang 70 tambah 75 kenapa bisa dibagi jadi 2 dan kenapa bisa jadi 145 dibagi 2? Gimana? Sebagian dari 70 ditambah 75 per 2
Ya, Dijelaskan ulang. Ini 70 dulu ditambah 75 kan data tengahnya 2. 70 sama 75 tambah dulu 70 tambah 75 sama dengan kan 145 dibagi 2 baru hasilnya 72,5. Ya, Mungkin gini nak, biar nggak panjang ya, mungkin dijelaskan datanya kan ada 10. Berarti data yang keberapa dan keberapa yang diambil? Data keberapa? yang di tengah. Ya, yang tengahnya data keberapa? Kan kamu itu data ke 1, 2, 3, 4, 5, 10. 5. Data kelima dan ke-6. Jadi yang diambil data kelima dan ke-6. Gimana Fani? Sudah? Sudah? Oke. Yang lain gimana Nak? Itu yang nggak dijelaskan tadi ya, data keberapa yang diambil karena datanya 10. Jadi yang diambil adalah data kelima dan ke-6. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, sudah cukup ini? Oke, kasih tepuk tangan Nak. Selanjutnya kasus yang ketiga. Tadi MIPA. Ya. Masih apa? Nah. Udah dihapus dulu Nak. Langsung ininya Bu. Ya. Langsung ininya. Dibuat aja tabelnya. Dia jelaskan frekuensi kumulatif, tapi banyak yang masih nanya juga gimana cara nyari. Jadi saya ada yang kosong. Ada yang ngerti cara nyari juga. Nah ini Bu ya. Ya. Coba diganti sepedanya biar lebih terang.
Jangan perhatikan ke depan nak ya. Dicocokkan dengan pekerjaan kelompok kalian. Ya. Ya, dari pertama kita mencari tepi bawah kelas media dengan cara tengahnya ini kan 47 dikurangi 0,5 sama dengan 46,5. Cara mencari panjang kelas media itu ya di 41, 42, 43. Berarti kita kan ada 3. Ini 3. Untuk mencari frekuensi kelas media yaitu 7 ini karena kita kan di sini nilai tengahnya di sini jadi ya 7, tulis 7. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang tadi kan kelas mediannya ini 7, sebelum kelas ini ada berapa banyak? 6 sama 4 ditambahkan jadi 10. Ya rumusnya ini rumusnya ya. Cara mencarinya median sama dengan 46,5 ditambah 15 dikurangi 7. 15 nya ini dari 30 dibagi 2 sama dengan 15
dikurangi 7, frekuensi kelas median 7 dikali 3 dibagi 10 sama dengan 46,5 dalam kurung 8 per 10 dikali 3. Median sama dengan 46,5 dalam kurung 0,8 karena 8 dibagi 10 kan 0,8 dikalikan 3. Median sama dengan 46,5 ditambah 2,4 karena 0,8 dikali 3 2,4 sama dengan 48,9. Sudah? Tanya kepada ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Ada? Ada? Nggak ada. Coba dilihat lagi. Kamu belum gitu tadi ya, belum menunjukkan kenapa kok? Ya silakan. Saya mau nanya gimana caranya menentukan tepi bawah kelas median. Di sana kan disebutin tepi bawah kelas mediannya 47. Dari mana dapat 47? Karena ini kita melihatnya dari sini tepi bawah nilai tengahnya 12, tengahnya 47 berarti nilai tepi bawahnya 47. Mana? Ada yang punya jawaban lain? Dalam menentukan? Ada yang punya jawaban lain nggak? Benar nggak? Oke, langsung dijawab sendiri. Cara menentukannya semua data atau R-nya itu kan 30 dibagi karena datanya genap dibagi 2 hasilnya dapat 15. Dari frekuensi yang termasuk 15 itu ada di angka 7. Jadi yang masuk 47 sampai 49. Gimana? Yang lain? Yang benar yang dipat tadi yang Cahyana. Cahyana. Jadi kalian kan sudah menentukan frekuensinya semua jumlahnya ada 30. Gitu ya. 30 dibagi 2 kan dapat 15. Jadi cari data ke 15 itu ada di mana sih? Gitu ya. Kan ini ada 6, 10, 17, 22, 30. Data ke-15 nya ada di kelas berapa? C. Kelas yang C. Berarti ada di sini. Berarti kamu tambahin di sini. Dikali. Ya. Jadi di sana dapat 47 itu. Nah, sana dapat 47. Gimana? Ada lagi yang bertanya nak? Ulang tadi? Sama pertanyaannya? Oke. Ada lagi? Sudah jelas semua? Mungkin di sana kurang tanda baca tadi yang di bawah ya. Tanda apa tanda baca? Ini? Tanda tambahnya hilang. Oke. Ya? Kasih tepuk tangan untuk berarti udah habis ya? Sampai ke data ke kasus ketiga yang terakhir. Ada yang mau tanyakan dulu nak? Ada? Tidak? Silakan tanya. Kasusnya ini apakah bisa untuk cara-caranya? Cara-caranya. Nah, maunya kan kalian yang saya minta menyimpulkan sekarang atau dari pertanyaan yang Fahmi tadi. Apa yang dapat kita simpulkan? Katanya ada yang mau membuat kesimpulan dulu nak? Sebelum setelah ini kita kuis ya. Ada? Gimana? Ada? Mungkin Yuda bisa memberikan kesimpulan. Yang dari kasus yang pertama sampai yang ketiga itu di pertanyaannya ya. Kasus pertama dulu tadi kesimpulannya gimana? Kasus pertama kesimpulannya gimana nak? Atau Fandi sendiri mungkin bisa? Kasus pertama tadi datanya gimana? Ganjil. Data tunggal yang jumlah datanya ganjil. Ya cara mencarinya kan tadi tinggal diurutkan dulu, cari tengah-tengahnya. Ya, kasus yang kedua datanya genap. Karena datanya genap, pasti tengah-tengahnya ada 2. Nah, 2 data itu tinggal dijumlahkan terus dibagi 2.
Kalau yang data berkelompok tadi dengan menggunakan rumus ini. Oke, langkah pertamanya buat dulu frekuensi kumulatif. Terus karena di sini ada 30 berarti dibagi 2 dapat 15 tentukan kelasnya di mana. Lalu kalian ke sini. Setelah dapat ini semua masuk ke rumus. Ya. Sudah, ada lagi yang tanyakan, Nak? Fani sudah? Oke, sudah. Kalau tidak ada, silakan dikembalikan dulu ke KPD-nya. Nah, tulisnya udah saya siapkan. Kalian tahu usah ambil kertas lagi. Satu bangku ini bagi 2. Oke. HP-nya dimasukkan ke dalam kolom. Ya, dibagi 2. Silakan diisi identitas dulu. Sudah, Bu. Sudah. HP-nya? Data HP-nya masuk. Sudah siap? Sudah. Waktunya seperti biasa 10 menit ya. Ada 2 soal. Soalnya nggak usah dibuat. Dikerjakan sendiri ya. HP-nya tolong di silent. HP siapa itu? Jangan ribut, Nak. Salah soal. Aduh. Sebentar dulu.
Sebentar. Soalnya kayaknya salah ini. Ya. Tar nak. Ntar saya perbaiki dulu soalnya ya. Kebaca nggak kalau segitu? Baca. Nah ini soalnya yang benar ya. Yang tadi kayaknya masih yang soal sebelumnya itu. Baca dalam hati aja. Setelah ini apa pelajarannya nak? KN. Langsung aja. Bapaknya pasti udah di depan, nanti bapaknya rajin.
Lagi 2 menit nak ya. Oke, udah habis waktunya nak. Silakan dikumpul semuanya. Oke, dah duduk semua. Dah. Lanjut ke kesimpulan. Tadi kan sebenarnya saya sudah menyimpulkan ya. Sekarang saya minta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan. Ada yang mau? Mas Hendra biasanya senang menyimpulkan ini nak. Yang pertama tadi apa yang kita pelajari? Untuk data tunggal. Data tunggal ganjil. Kalau ganjil datanya gimana? Dengan cara menghitung cara manual. Kalau jika genap, kita mencari data 5 dan 6 dijumlahkan lalu dibagi 2. Kalau datanya 10, data 5 ke 6 dipakai, jadi 2 data di tengah dibagi 2. Oke. Terus kalau dengan data berkelompok, tadi yang pertama langkah-langkahnya apa? Menentukan kelas median. Terus panjang kelas, apa lagi? Tapi bawah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan frekuensi kelas median. Terus dimasukkan ke dalam rumus. Oke, itu untuk pelajaran kita hari ini ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Dan semoga hasil kuisnya bagus semua ya. Oke, refleksi untuk refleksi. Nanti saya siapkan linknya
linknya sebenarnya kan sudah saya share sebelumnya, tapi mungkin ada yang chatnya hilang. Nanti saya kirim lagi linknya di grup untuk refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari? Jadi apa kurangnya? Nah, nanti di sana aja langsung. Oke, selanjutnya evaluasi. Jadi kalian nanti saya kasih tes yang sudah saya siapkan nanti pertemuan selanjutnya. Ya, tesnya nanti mungkin sebelumnya kan 4 soal itu ya. Ini sama masih 4 soal tentang median. Oke, silakan dipersiapkan diri kalian sebaik mungkin biar bagus hasil tesnya. Mungkin nanti kalau kuisnya kurang bagus, kalian perbaiki lagi di tes. Ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita mulai dengan doa. Silakan. Baik, sesudah kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Pada acara Parama Santi. Om Santi 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 Om.